Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kunjungi keluarga korban tewas laka bus maut di Jember. Ya, Khofifah juga mewawancanakan ke kawasan jalur rawan di Bromo bakal dibuatkan jalur keselamatan mencegah kecelakaan serupa. Gubernur Jawa Timur bersama rombongan mendatangi kediaman korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Kedatangan Khofifah disambut langsung oleh pejabat setempat dan perwakilan keluarga korban. Dalam kunjungannya ini, Khofifah memberikan bantuan sembari mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Sementara terkait kecelakaan, pihaknya masih menunggu penyelidikan KNKT. Dalam waktu dekat, insya Allah KNKT akan turun. Jadi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi ini akan turun dan akan melakukan telaah kembali apakah ada hal yang harus dilakukan evaluasi dari kelokan jalan misalnya. Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bukan tidak mungkin kawasan jalur rawan di Bromo bakal dibuatkan jalur keselamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wereda Maya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 orang penumpang. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kini kita ke informasi lainnya. Pemirsa, warga Spanyol mengambil langkah tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini dibuktikan dengan atlet sepeda Spanyol tidak akan bertanding jika ada partisipasi dari atlet Israel. Bentrokan terjadi di Madrid, Spanyol ketika pengunjuk rasa pro-Palestina memaksa pembatalan tahap akhir balap sepeda ikonik La Vuelta a España 2025.
Para pengunjuk rasa melemparkan barikade dan dibalas polisi dengan tembakan peluru karet. Akibat peristiwa ini, lomba balap sepeda ikonik La Vuelta dibatalkan setelah pengunjuk rasa pro-Palestina menumbangkan barikade dan menyerbu arena pacuan kuda. Serangkaian protes terjadi selama seminggu terakhir atas partisipasi atlet sepeda dari Israel. Di sisi lain, perhelatan acara lomba sepeda Tour Spanyol memiliki cerita menarik. Sejumlah atlet menolak kehadiran atlet partisipan dari Israel. Tour Spanyol La Vuelta pun berakhir tanpa adanya pembalap dari negara Zionis tersebut. Antes por detrás alguna bandera palestina y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Spanyol mengakui negara Palestina pada Mei 2024. Spanyol pun sudah mengumumkan adanya pembatasan pasokan untuk militer Israel serta melarang Menteri Keamanan dan Keuangan Israel memasuki kawasan Spanyol. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui Palestina merdeka. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Deklarasi ini menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara. Solusi dua negara melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di sana, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Berdasarkan resolusi tersebut, otoritas Palestina yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina dengan komite administratif. Tidak hanya itu, peta jalan deklarasi New York juga menyerukan perlucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Kemudian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui deklarasi New York, 10 negara menentang, dan 12 negara abstain. Pemungutan suara ini mendahului KTT PBB mendatang yang diketuai Arab Saudi dan Prancis pada 22 September 2025 di New York.